Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah, saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih sampai saat ini memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita diperintahkan untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, niscaya kita tidak akan mampu menghitung-hitungnya. Tetapi kebanyakan, kata Allah Subhanahu wa taala, manusia itu zalim kepada dirinya sendiri dan kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai saat ini, sampai detik ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmatnya kepada kita sekalian. Saudaraku rahimani wa rahimakum ajmain, alhamdulillah kita kembali dipertemukan dalam majelis ini, dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk pelajaran yang ke-75. Salatul Janaiz. Al-Janaiz itu jamak dari janazah. Artinya salat jenazah atau salat mayat. Dan yang sering kita dengar adalah janaiz. Janaiz. Sebuah kata yang dimutlakan kepada mayat atau kepada sarir. Sarir itu artinya tempat tidur, alal mayyit, yang di atasnya ada mayat. Itu namanya janaiz. Dan tentu saja tentang masalah hukum mayat ini banyak yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya dari mulai memandikan, kemudian mengkafankan, kemudian setelah itu mensolatkan, dan setelah itu menguburkan. Ini semuanya dalam kitab Al-Janaiz. Adapun hukuk atau hak-hak yang berkaitan tentang masalah harta si mayit, maka ini dibahas di dalam al-wasaya atau wasiat yang berhubungan tentang wasiat, atau yang berhubungan dengan faraid, yang berhubungan dengan warisan. Adapun secara ringkas kita akan bahas tentang masalah 4 hal yang berhubungan tentang mayit, yang terkhusus tentang masalah salat jenazah. Di antara hak orang yang sakit, sebelum kita bahas tentang masalah salat jenazah, tentu saja sebelum menghadapi kematiannya seorang manusia atau hamba, maka dia terkadang didahului dengan sakit. Oleh karena itu sepatutnya bagi kaum muslimin ketika mendengar saudaranya sedang sakit, maka hendaknya dijenguk. Dan ini termasuk salah satu hak muslim antara satu dengan yang lainnya, bagaimana di dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW katakan, hakul muslim alal muslim sittun. Dalam riwayat Imam Bukhari sebutkan khomsun. Di antaranya kata Nabi SAW,
iyadatul marid, itu menjenguk orang yang sakit. Jika sakit maka kita jenguk. Dan tentu saja kata para ulama, diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, orang sakit yang dianjurkan, disyariatkan untuk dijenguk adalah sakit yang berat, yang membutuhkan perawatan, maka kita jenguk. Adapun sakit-sakit biasa, sakit yang tidak memerlukan perawatan intensif, misalnya penyakit atau sakit flu biasa atau sakit batuk biasa, maka ini tidak perlu perawatan intensif. Kita bisa bertemu dengan saudara kita tiap hari, maka senantiasa ketika kita bertemu dengan mereka, kita mendoakan mereka dan memasukkan kalimat-kalimat yang membahagiakan atau membuat kalimat-kalimat yang membuat hati mereka tenang. Didoakan yang baik, la ba'sa tahurun insyaallah atau syafaqallah, atau dengan kalimat-kalimat yang bisa menyejukkan, yang bisa membuat motivasinya kembali muncul, timbul, sehingga dengan motivasi tersebut dia akan merasa bahagia, sehingga akan memicu kesehatannya kembali. Adapun sakit yang ketika kita jenguk, terkadang orang sakit parah yang bisa mengantarkan kepada kematian, maka hendaknya kita ingatkan dengan kalimat yang baik, dengan kalimat yang santun, agar senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa mengingatkan apakah memiliki hutang, agar senantiasa dibayarkan, agar senantiasa untuk menuliskan wasiat, dan tentu saja kita menjelaskan secara lembut, yang secara tidak langsung kita mengajarkan kepada orang tersebut bahwasanya kita semuanya akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya ini akan mati, dan kematian tidak akan melihat yang namanya umur, tidak melihat yang namanya usia, tidak melihat yang namanya lelaki ataupun perempuan, tidak melihat yang namanya status sosial, jabatan, ataupun yang lain. Maka kita ingatkan hal-hal yang berkaitan tentang hal tersebut. Dan tentu saja kita menasehati orang yang sedang sakit itu dengan kalimat yang lembut tentunya ya. Dengan kalimat yang lembut, dengan kalimat yang santun, agar jangan sampai hatinya tersinggung. Bagaimana? Nah, kita yang paling tahu tentang keadaan saudara kita atau teman kita yang sedang mengalami sakit yang bisa membawa kepada kematian tersebut. Adapun ketika kita melihat bahwasanya ternyata orang tersebut sedang sakaratul maut, maka tentu saya disunahkan agar mentalkinkan dengan kalimat la ilaha illallah syahadatain, dengan kalimat yang lembut, dengan kalimat yang santun, dan diarahkan wajahnya ke arah kiblat, Kalau dia sudah mengucapkan kalimat syahadatain, maka tidak perlu diulang-ulang kembali. Karena mengucapkan suatu kalimat bagi orang yang sedang sakaratul maut ini berat. Kalau dia sudah mengucapkan sekali itu sudah cukup, kata para ulama. Di antaranya penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau dia sudah mengucapkan sekali itu sudah cukup. Jangan dipaksa lagi untuk mengucapkan berulang-ulang. Karena ini memberatkan orang tersebut. Maka itu sudah cukup, dan kita berhusnuzon bahwasanya itu adalah kalimat yang terakhir yang dia ucapkan. Ditalkinkan kalau dia sudah mengucapkan syahadatain, alhamdulillah, kita harapkan itu adalah kalimat terakhir yang dia ucapkan. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan hamba tersebut dicabut nyawanya, maka kita yang hadir di sekitarnya agar senantiasa
menutup kelopak matanya, karena orang yang meninggal dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti pandangannya mengarah ke atas. Kata Nabi SAW, sungguhnya jenazah itu ketika dicabut ruhnya maka akan diikuti oleh pandangan mata, dan ruh itu dicabut dari arah ubun-ubun, dari arah atas, sehingga ketika ruh itu dicabut diikuti dengan pandangan mata sehingga matanya melihat ke atas. Maka tidak benar kalau misalnya ada keyakinan orang yang meninggal kemudian mati matanya melihat ke atas melotot, maka ini matinya gentayangan, ini matinya tidak wajar. Ini salah. Karena setiap orang yang meninggal pasti begitu. Setiap orang yang meninggal pasti matanya menghadap ke atas. Karena kata Nabi SAW, setiap orang yang meninggal maka matanya akan mengikuti arah ruh itu dicabut, yaitu dari atas. Sehingga ketika kita hadir, ketika saudara kita wafat, maka hendaknya ditutup kelopak matanya, dan segera untuk dilaksanakan pengurusan jenazahnya. Dan tentu saja ketika sebelumnya tadi kita mentalkinkan dia dan kita anjurkan dia untuk berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni dosanya, akan mengampuni dosa-dosa kita. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjamin seorang yang meninggal dalam keadaan muslim akan dimasukkan ke dalam surga. Karena ketika sedang sakaratul maut ini adalah momen tarik-menarik antara kebaikan dan keburukan. Maka mana yang paling kuat tarikannya? Maka setan senantiasa menggoda manusia ketika sakaratul maut sangat luar biasa. Sehingga manusia ditarik agar dia senantiasa suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia ditarik ketika sakaratul maut agar berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mati dalam keadaan berburuk sangka kepada Allah. Dan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk dosa besar. Dosa besar. Kalau ada orang meninggal dalam keadaan dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mati dalam keadaan membawa dosa besar. Ini yang diharapkan oleh syaitan. Ini yang diharapkan oleh iblis. Oleh karena itu ketika kita menjenguk orang yang sakit, maka ingatkan agar senantiasa husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Rahim, Karim. Allah Subhanahu wa taala Maha Ghafur, Maha Penyayang, Maha mengampuni dosa-dosa hambanya. Maka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin, husnuzon, berbaik sangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dia dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Nah, ketika sudah ditakdirkan wafat hamba tersebut, maka disunahkan bersegera untuk mengurus jenazahnya. Kalau misalnya diakhirkan tidak ada maslahat, maka segera disegerakan untuk pengurusan jenazahnya, dari memandikan, mengkafankan, mensolatkan, dan mengkuburkan. Dan semua hal ini sepakat oleh para ulama, hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau misalnya sudah ada beberapa orang yang sudah mengurus penyelenggaraan jenazah tersebut, maka sebagian kaum muslimin yang lain gugur kewajibannya. Tapi kalau misalnya di suatu daerah tidak ada yang mengurus jenazah tersebut satu pun juga, maka seluruh manusia, penduduk, warga di daerah tersebut terkena dosanya. Adapun sifat salat jenazah ini terdiri dari 4 takbir. Yang takbir pertama, setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah. Takbir kedua, setelah takbir kedua itu membaca salawat kepada Nabi SAW. Setelah takbir ketiga membaca doa untuk mayit. Dan setelah takbir keempat itu diam. Saktatan latifatan. Itu diam sejenak, kemudian setelah itu salam. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alladzi tsabata fi sunan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqumu ala qabri rajul min ashabihi idza dufina
wa yaqul salu lahu tasbit fa innahu al-ana yus'al wa qad sabata anna al-maqbur yus'alu wa yumtahanu wa annahu yu'maru bid-du'a ilahu. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan jika telah sabit yang sabit dari sunan Nabi SAW, yang telah tetap dari sunnah Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW pernah berdiri di kuburan seorang lelaki dari sahabat Nabi SAW setelah dikuburkan. Nah, setelah dikuburkan, Nabi SAW mengatakan, salu lahu tasbit fa innahul ana yus'al. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia diberikan ketetapan, keteguhan, kekuatan dalam menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Fa innahul ana yus'al, karena sekarang dia sedang ditanya. Ini menunjukkan bahwasannya orang yang telah dikuburkan atau mayit yang telah dikuburkan ini ditanya dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir yang biasa disebut dengan kalimat atau istilah fitnatul kubur. Fitnatul kubur maksudnya adalah pertanyaan di dalam kubur yang diajukan oleh malaikat munkar dan nakir, yaitu pertanyaan tentang 3 hal: man rabbuka wa ma nabiyuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Adapun muslim atau adapun mukmin, dia akan menjawab dengan jawaban yang pasti. Makanya Nabi SAW menganjurkan agar kita senantiasa mendoakan mayit tersebut agar diberikan tasbit, agar diberikan ketetapan, keteguhan hati, keimanan untuk menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Fa innahul ana yus'al, ketika dia sudah dikuburkan, maka dia didatangi 2 malaikat, yaitu munkar dan nakir, dan ditanya. Oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan kita untuk mendoakan mayit yang dikuburkan. Baik, adapun tentang masalah memandikan mayit ini caranya sama seperti kita mandi junub, sebagaimana sudah kita bahas tentang tata cara mandi junub, mandi janabah. Cuma bedanya kalau mayit dimandikan, kalau kita mandi sendiri gitu kan. Adapun hadis yang menunjukkan perintah untuk memandikan mayit adalah hadis Ummu Atiyah Al-Ansariyah. Dia mengatakan Nabi SAW pernah masuk kepada kami ketika wafat putrinya yang bernama Zainab. Ketika Zainab putri Nabi SAW wafat, kemudian Nabi SAW mengatakan kepada wanita-wanita yang memandikan putrinya, di antaranya Ummu Atiyah Al-Ansariyah, igsilnaha bisalathin aw khamsin aw aktsara min zalika in ra'aitunna zalik bima'in wa sidrin wa ja'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafur fa idza faraqtunna fa'adhinnani. Falamma faraqna adzannahu fa'atana hikwahu faqala ash'irnaha iyyahu, yakni izarahu. Wa fi riwayatin aw sab'an wa qala ibda'na bima yaminiha wa mawadi'il wudu'i minha. Wa anna umma atiyata qalat wa ja'alna ra'saha salasata kurunin. Kata Ummu Atiyah, Nabi SAW pernah masuk kepada kami ketika putrinya Zainab wafat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, mandikan dia dengan 3 kali atau 5 kali atau lebih jika dibutuhkan. Maka jadikan air yang untuk memandikannya adalah air yang dicampur dengan sidr. Air yang dicampur dengan dengan daun bidara. Daun bidara diambil beberapa helai ganjil, kemudian ditumbuk di antara 2 batu, kemudian dicampur dengan air yang akan dibuat mandi mayat tersebut. Jika ada. Maka jika tidak ada daun bidara, maka mandikan dengan air biasa. Dan jadikan bilasan terakhir dengan air yang dicampur dengan kafur. Kafur atau biasa kita sebut dengan kapur barus. Kapur barus ditumbuk kemudian dicampur dengan air untuk bilasan terakhir. Nabi SAW di dalam riwayat yang lain mengatakan 7 kali.
jika dibutuhkan sampai 7 kali. Ibda'na bimayaminiha, dimulailah dengan bagian tubuh sebelah kanan dari anggota wudu. Jadi kalau misalnya kita memandikan mayit, mudah. Jangan takut. Takut. Dimulai dibersihkan, dicuci tangannya, kemudian dikeluarkan kotoran kalau misalnya masih ada, ditekan pelan. Ingat, perlakukan mayit seperti manusia hidup. Karena Nabi SAW mengatakan, mayit itu merasakan sakit sebagaimana manusia hidup merasakan sakit. Jangan kita perlakukan mayit seperti benda mati. Perlakukan mayit seperti orang masih hidup. Karena dia juga merasakan sakit, yata'adza kama yata'adzan nas. Sebagaimana manusia lain merasakan sakit juga. Ingat, dengan lembut, dengan santun, dengan baik. Perlakukan dengan baik. Ditekan perutnya pelan-pelan, dikhawatirkan ada kotoran yang keluar dari perutnya. Maka setelah itu dicuci, dibersihkan, kemudian setelah itu diwudukan sebagaimana wudu mau sholat. Ingat, perhatikan ketika memasukkan air ke hidung, ke mulut, jangan sampai membuat air tersebut sampai membuat dia masuk terlalu dalam. Perlakukan dia seperti manusia hidup. Setelah diwudukan, kemudian diguyurkan secara perlahan bagian tubuh sebelah kanan, dicuci, digosok sampai bersih. Setelah itu sebelah kiri 3 kali. Kemudian setelah itu bilas. Kalau mau disabunkan silahkan, mau diberikan sabun, disabunkan, disampoin silahkan. Kalau mau dipotong kukunya silahkan sebelum itu dipotong kukunya. Kalau misalnya kukunya panjang. Ingat, perlakukan dengan perlahan, perlakukan dengan baik, perlakukan dengan santun. Setelah itu selesai, bilasan terakhir adalah dengan kapur baru. Setelah itu dihanduki. Ingat bahwasanya yang memandikan mayit hendaknya adalah dari sana keluarga, dan tidak perlu banyak-banyak. 4 orang cukup. 4 orang, 3 orang cukup. Jaga aurat mayit tersebut. Jangan sampai tersingkap, terlihat oleh khalayak ramai. Nggak boleh terlihat oleh orang banyak. Apalagi kalau misalnya mayit tersebut memiliki aib. Maka kita yang memandikan wajib menjaga aib tersebut. Nggak boleh kita omongin ke orang. Setelah memandikan mayit, tadi mayitnya begini dan begitu. Nggak boleh. Kita tutup, simpan, tidak boleh ada yang tahu, karena ini amanah. Amanah. Dari sini kita bisa ambil pelajaran yang pertama, memandikan mayit hukumnya wajib, dan sudah disebutkan adalah fardu kifayah. Dan seorang mayit wanita, hendaknya yang memandikan adalah wanita. Laki pun yang memandikan laki, kecuali kalau misalnya mayitnya laki yang memandikan istrinya boleh, atau jenazahnya atau mayitnya perempuan seorang istri, maka yang memandikan adalah suaminya boleh. Ini boleh. Atau seorang tuan memandikan budaknya, misalnya budaknya wanita, dibolehkan. Kemudian pelajaran selanjutnya, kita memandikan dengan 3 kali atau 5 kali. Jika dibutuhkan sampai 7 kali. Dan tentu saja ini ketika kita melihat ada maslahat. Kalau misalnya ternyata ada luka, ada kotor, sehingga kotorannya senantiasa terus menerus keluar, maka dibolehkan dengan dimandikan 7 kali sampai 7 kali. Adapun ketika seorang mayit wanita tersebut adalah wanita, maka dikepang dengan 3 kepangan. Di ubun-ubunnya 1, kemudian di tanduknya 2, kemudian dilipat ke arah belakang. Kalau misalnya terlalu panjang dikepang, boleh dipilin atau diikat saja, dikuncir. Kalau misalnya terlalu pendek, boleh ya, dibolehkan.
dan disunahkan untuk memberikan wewangian setelah dimandikan. Dan ingat bahwasanya tidak ada sesuatu yang khusus dari memandikan, karena ini sifatnya adalah tauqifiyah, sifatnya ibadah, maka harus menunggu dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dimandikan, selanjutnya adalah dikafankan. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kufina fi salasati aswabin yamaniyatin bidin suhuliyatin laisa fiha qamisun wala imamatun. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wafat, Nabi dikafankan dengan 3 lembar kain dari Yaman berwarna putih. Tidak ada baju dan tidak ada penutup kepala. Tidak ada baju dan tidak ada penutup kepala. Dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya mengkafankan mayit dengan 3 lembar, 3 helai. Tidak ada baju dan tidak ada penutup kepala. Imam Nawawi mengatakan maknahu lam yukfan fi qamisin wala imamatin wa inna ma kufina fi salasati aswabin ghairiha wa lam yakun ma'a salasa syai'un hakadha fassarahu asy-Syafi'i. Ini maksud dengan dikafankan dengan 3 kafan adalah dengan 3 helai kain, tidak ada baju ataupun tidak ada penutup kepala. Tidak ada baju ataupun penutup kepala. Dan ini yang ditafsirkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tidak perlu buat pampers segala, baju inilah itulah, tidak ada. Polos, setelah itu dibungkus dengan 3 helai kain kafan. Dan disunahkan kain kafannya berwarna putih yang bersih. Yang putih yang bersih. Ustaz, nggak ada kain kafan putih, pakai kain aja yang lain. Kain apa saja. Yang penting tujuan mengkafankan adalah menutup aurat. Tujuan mengkafankan adalah menutup aurat. Kalau misalnya tidak ada kain berwarna putih, maka kain apa saja. Kain apa saja yang ada. Tapi tentu saja lebih utama itu menggunakan kain berwarna putih yang bersih. Dan jika dibutuhkan boleh menambahkan kain kafan, misalnya 4 atau 5. Diusahakan dengan jumlah ganjil. Ganjil. Kalau misalnya orang tersebut perutnya besar, misalnya 3 kain, maka tidak cukup menutup auratnya, maka dibolehkan dengan 5 helai. Dibolehkan dengan 5 helai ataupun yang lain. Adapun ketika jenazahnya adalah wanita, dibuat baju kurung, dibuat izar, dibuat khimar, maka tentu saja sebagian ulama mengatakan boleh. Tapi tidak wajib. Yustahab itu artinya boleh. Tapi tentu saja kembali ke asal ketika kita mengkafankan mayat, maka mengkafankan hanya sekedar dibungkus. Kalau misalnya dia mau bikin baju kurung, mau dibikin jilbab, mau dibikin apalah gitu ya, maka hukumnya boleh, tidak wajib. Yang wajib adalah membungkusnya. Kalau misalnya polos, kemudian langsung dibungkus dengan 3 helai, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Islam itu mudah, gampang. Jangan mempersulit, kan begitu. Terkadang orang ketika melihat jenazahnya wanita, nggak bisa membuat kafan mayit wanita karena harus dibuat ininya, buat itunya. Menyulitkan. Maka kita ambil yang mudah. Kalau misalnya kita nggak mampu untuk membuat khimarnya, membuat jilbabnya, izar, pakaian kurungnya atau seterusnya, udah langsung bungkus secara apa adanya. Tadi kita sudah sebutkan tujuan mengkafankan mayit adalah menutup auratnya. Maka tidak wajib kita buat pakaian kurung, kerudung atau jilbab mayit seorang wanita. Yang penting tertutup seluruh auratnya, itu yang wajib. Adapun dibuat pakaian ini, pakaian itu ketika mengkafankan mayit wanita, maka ini tidak wajib. Dan sebagian ulama mengatakan itu boleh, mustahab saja. Hukumnya mustahab saja.
Nah, setelah dikafankan tentu saja adalah menyolatkan mayit, mayit. Menyolatkan mayit sebagaimana hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala sallaitu wara'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin matat fi nifasiha faqama wastaha atau wasatoha, boleh dibaca sukun, boleh dibaca fathah. Dari Samurah bin Jundub, semoga Allah meridhoinya, dia mengatakan saya pernah sholat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas jenazah seorang wanita yang wafat karena nifas. Kemudian Nabi SAW berdiri di tengah jasad atau jenazah mayat tersebut. Dari sini kita bisa ambil faidah pelajaran bahwasanya tadi cara mensolatkan mayit dengan 4 takbir. Adapun sebagian ulama ada yang mengatakan dibolehkan 5, 6, 7, 8, 9 boleh. Sebagian ulama mengatakan boleh, tapi yang jumhur mengatakan 4 takbir. 4 takbir. Takbir pertama membaca Al-Fatihah, setelah takbir pertama, setelah takbir kedua membaca salawat kepada Nabi, setelah takbir ketiga membaca doa untuk mayit, setelah takbir keempat membaca atau tidak membaca apapun, hanya diam saktatan qalilatan, diam, setelah itu salam. Kalau dia mau membaca doa untuk mayit maka dipersilakan, dibolehkan. Adapun jika mayitnya adalah seorang wanita, maka seorang imam berdiri di tengahnya. Kenapa berdiri di tengahnya? Hikmahnya disebutkan oleh para ulama, diantaranya karena berdiri di tengah mayit wanita ini astar laha anin nas, lebih menutup dia dari pandangan manusia. Tentu saja ini sebagian ulama. Dan tentu saja ibroh dari hadis ini bukan hanya wanita yang meninggal karena nifas. Artinya seluruh wanita yang meninggal maka disolatkan, posisi imam berada di tengah-tengah. Adapun jika jasadnya adalah atau mayitnya adalah laki, maka berdiri di hadapan kepala. Sebagaimana diriwayatkan Imam Tirmizi dan hadisnya hasan dan dihasankan oleh Imam Tirmizi, hadis Anas bin Malik, bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah mensolati seorang lelaki atau jenazah laki-laki. Kemudian Anas bin Malik berdiri di sebelah kepalanya. Dan Anas bin Malik juga pernah sholat mensolati jenazah wanita dan berdiri di tengah-tengahnya. Kemudian Al-Alla ibnu Ziyad, seorang tabi'in, hakadza ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama 'alal janazah maqamaka minha wa minar rajuli maqamaka minhu. Apakah ini yang Anda lihat bersama Rasulullah SAW ketika Anda mensolati jenazah wanita dan mensolati jenazah lelaki? Kemudian kata Anas bin Malik, na'am, iya. Beginilah aku melihat Nabi SAW, kata Anas bin Malik. Jadi kalau misalnya jenazahnya laki-laki, berdiri, imamnya berdiri di ini misalnya kepala, maka ini berdiri di hadapan kepala. Kalau misalnya jenazahnya wanita, berdiri di tengah-tengahnya. Adapun jika jenazahnya banyak, maka boleh disolatkan dengan satu solat. Maka kita urutkan berdasarkan keutamaan mereka. Misalnya ada orang yang ahli ilmu atau orang yang bertakwa atau orang yang paling tua. Kita dahulukan misalnya orang yang berilmu dekat dengan kita, kemudian setelahnya. Kalau misalnya semuanya laki-laki. Tapi kalau bercampur antara laki-laki dan perempuan, maka didahulukan yang dekat dengan imam adalah jenazah yang laki-laki. Ini misalnya imam, ini jenazah laki-laki. Kemudian jenazah perempuannya di sini. Jadi supaya mengarah laki-laki ke arah kepala dan perempuannya ke arah pertengahannya. Jadi diletakkan berjajar ke arah kiblat seperti ini. Misalnya arah kiblat seperti ini imam, ini kepalanya seorang laki-laki jenazah, ini kemudian bagian tengah jadi jasad
mayit perempuannya. Diurutkan seperti itu. Ini boleh. Dan kita ketahui bahwasanya mensolati jenazah merupakan syafaat dari orang yang sholat kepada yang mayit. Sebagaimana di dalam sebuah hadis disebutkan, tidaklah seorang mayit disolatkan oleh 40 orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala kecuali itu akan menjadi syafaat bagi si mayit tersebut untuk masuk ke dalam surga. Oleh karena itu dianjurkan kita mengikhlaskan niat mendoakan ketika kita mensolatkan mayit, dan tidak perlu kita mengharapkan imbalan. Terkadang ada orang subhanallah untuk mengumpulkan manusia mengumpulkan manusia untuk sholat dibayar dengan uang, diamplopin dan seterusnya. Ini tentu saja tidak benar. Tentu saja ini tidak sunnah. Dan dibolehkan, sebagian ulama membolehkan kita mengumumkan manusia untuk menghadiri sholat jenazah. Ini termasuk mengumumkan yang dibolehkan, sebagaimana hadis Nabi SAW ketika Najasyi wafat. Nabi SAW mendapatkan kabar berita kematian beliau radhiyallahu taala anhu. Kemudian Nabi SAW pun mensolatkan Najasyi dengan solat goib, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, na'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-Najasyiyya fil yaumil ladzi mata fihi wa kharaja ila al-musalla fa saffa bihim wa kabbara arba'an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kematian Najasyi pada hari di mana Najasyi wafat. Kemudian Nabi keluar menuju musalla, tanah lapang, tempat yang luas untuk sholat, kemudian membuat shaf para sahabat, kemudian bertakbir dengan 4 kali takbir. Berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW pernah mensolati jenazahnya Najasyi, atau biasa disebut dengan sholat goib. Najasyi ada di Ethiopia, Nabi SAW ada di Madinah. Fakuntu fi shaffi tsani aw tsalis, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Nah, ini Najasyi seorang Nasrani, raja di Habasyah yang masuk Islam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi dia dengan surat. Dia pun menyatakan keislamannya, dan beliau wafat dalam keadaan Islam pada tahun 9 Hijriah di bulan Rajab. Nah, Nabi SAW mengabarkan dalam hal ini dibolehkan untuk mendatangkan orang-orang sholat. Adapun mengabarkan orang yang meninggal dengan diumumkan lewat speaker masjid, nah ini nggak boleh. Ini tidak boleh, termasuk yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di dalamnya juga mengabarkan orang meninggal dengan mengumumkan di medsos, di media sosial, si fulan telah meninggal dunia, bahkan disertakan fotonya. Tentu saja ini tidak boleh. Kalau untuk mengumumkan menghadiri sholat jenazahnya, sebagian ulama membolehkan. Dan ini termasuk tidak termasuk mengumumkan jenazah yang dilarang, karena untuk mensolatkan sebagaimana Nabi SAW lakukan ketika ingin mensolatkan solat goib Raja Najasyi. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum solat goib ketika jenazahnya sudah dikuburkan atau tempatnya jauh sehingga kita tidak mampu untuk menghadiri sholat jenazah tersebut. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum sholat goib. Pendapat yang pertama, pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan la tusyra', tidak disyariatkan. Jawabannya terhadap hadis Abu Hurairah dan hadis Jabir bin Abdullah yang tadi sudah kita bacakan, kata Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, ini khusus buat Nabi. Buat Nabi. Maka ketika jenazah itu tidak nampak pada kita, tidak terjangkau jaraknya, maka tidak disyariatkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Adapun Imam Syafi'i dan imam yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad bin Hambal, bahwasanya hal itu disyariatkan.
berdasarkan hadis sahih yang ini. Adapun kekhususan Nabi SAW mensolatkan sholat gaib bagi Najasyi, ini butuh dalil. Ini butuh dalil. Al-khususiyatu tahtaju ila dalil. Kita mengatakan ini khusus buat Nabi, ini butuh dalil. Dan tidak ada dalil yang menyatakan kekhususan tersebut. Pendapat yang ketiga adalah pendapat yang dibawakan oleh Syekhul Islam Taimiyah dengan mengatakan ditafsil, diperinci. In kana al-ghaib lam yusalla alaihi sulliya alaihi ka hadhil qadiyah wa in kana qad sulliya alaihi faqad saqata al-fardu bidzalika 'anil muslimin. Kalau misalnya jenazahnya belum disolatkan sama sekali, maka kita solatkan berdasarkan kasus wafatnya Najasyi. Karena rakyatnya Najasyi semuanya Nasrani. Dikhawatirkan tidak ada yang mensolati, dimakamkan dengan cara Nasrani dan seterusnya, maka Nabi mensolatkan. Tapi kalau misalnya sudah ada yang mensolatkan, maka kewajibannya sudah gugur. Dan ini yang diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Dan Imam Ibnul Qayyim mengatakan as-sahhul aqwal hadzat tafsil. Dari pendapat yang ada, yang lebih sahih adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang ini. Tadi sudah kita sebutkan dan juga disunahkan ketika mensolati jenazah diusahakan ada 3 shaf. Ada 3 shaf berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ashabus Sunan. Nabi mengatakan ma min mu'min bi mautin fa yusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna an yakunu salasa sufuf illa ghufira lahu. Tidaklah seorang mukmin meninggal kemudian disolatkan oleh kaumnya, umatnya, kaum muslimin yang sampai 3 shaf, maka kecuali pasti dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain disebutkan tidaklah dia disolatkan 40 orang yang mentauhidkan Allah, maka itu menjadi syafaat baginya pada hari kiamat untuk dimasukkan ke dalam surga. Dan tadi sudah kita sebutkan, mengabarkan mayat tidak boleh dengan pengeras suara di masjid, mengabarkan bahwasanya si fulan meninggal, begitu juga di medsos dan seterusnya. Tetapi jika mengabarkan untuk memanggil, mengumpulkan manusia untuk mensolati jenazah, maka ini tidak termasuk pengumuman yang dilarang. Kata Nabi SAW, iyyakum wan na'ya, fa inna na'ya amalul jahiliyah. Hati-hati oleh kalian yang namanya an-na'i. An-na'ya artinya mengumumkan manusia ada seorang yang meninggal. Tetapi untuk mengumpulkan manusia untuk mensolat jenazah maka dibolehkan. Fa inna na'ya amalul jahiliyah, karena an-na'ya termasuk perbuatan orang-orang jahiliyah. Tentu saja mengumumkan, memanggil orang untuk mensolatin jenazah ini tidak termasuk dalam larangan ini. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Setelah itu segera untuk dikuburkan, jangan ditunda-tunda kalau misalnya tidak ada maslahat. Kalau ada maslahat untuk ditunda sejenak maka dibolehkan jika ada maslahat. Jika tidak ada maslahat maka segera untuk dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Masyaallah, ini secara ringkas penyelenggaraan jenazah bagi saudara kita yang wafat, dari mulai memandikan, mengkafankan, mensalatkan dan kuburkan. Tentu saja ini pembahasan yang panjang, butuh waktu khusus, ada bab khusus tentang masalah menguburkan juga. Yang pasti secara ringkas tadi sudah kita sebutkan. Semoga yang sedikit ini berfaedah untuk saya pribadi dan semua yang mendengarkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup umur kita dengan penutupan yang baik, husnul khatimah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga kembali mengumpulkan kita semuanya di surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Yang salah murni dari saya pribadi, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan kita semua. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.